darah itu yang ada di wajahnya. Lalu kemudian mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, ini juga jelas ya menunjukkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi yang terdahulu ya. Jadi mereka itu, para nabi itu adalah orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat. Maka ya, orang yang terberat ujiannya itu adalah al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Itu. Nah, ini diceritakan oleh Nabi ya. Jadi berat. Sebenarnya ujian yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi itu tidak seberapa jika dibandingkan ya, ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu ya. Nah, ini Bapak sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya mereka mampu bersabar, maka kita pun sebaiknya bersabar sebagaimana mereka ya, ketika ada orang berbuat zalim kepada kita. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, penutup ya, hadis penutup dari bab ini adalah hadis yang ini juga pernah kita bahas dulu jauh di depan ya. Ini kita ini kalau dihitung urut dari pertama sampai sekarang ini sudah nomor 646. Dulu kita sudah pernah bahas hadis nomor 45 yang berbunyi, kata Nabi, laisa syadidu bisura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal godom. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah gitu. Mampu dia marah tapi dia kendalikan amarahnya. Nah, ini artinya sabar ya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi itulah dia ya, keterangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi yang mampu mengendalikan kesabaran atau kemarahan ya, dan dia bersabar. Nah, berusaha untuk sabar saat kita mampu marah ya, bukanlah perkara yang mudah, berat. Tapi kalau kita mampu, nah itulah orang yang betul-betul kuat ya, yang mampu mengendalikan amarahnya saat dia sebenarnya mampu marah gitu ya kepada orang yang menyebabkan dia marah ya, atau menzoliminya. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian ya, hadis terakhir yang ini dulu pernah kita bahas ya. Jadi saya kira ini Pak Gofir. Nah, selebihnya waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Jadi, Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Dirampas ya, apa namanya, begal gitu ya, dibegal. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apa yang tadi diceritakan oleh Anas bin Malik masuk kategori pembegalan atau bukan? Nabi dibegal gitu. Pembegalan apa bukan? Bukan, beda ya. Dia mau minta, cuman caranya gak sopan gitu. Makanya dia kan ngomong sama Nabi gitu. Kalau begal kira-kira ngomong nggak? Enggak, rebut kabur kan gitu. Nah, ini tentu konteksnya berbeda. Begal itu ya cenderung sama dengan pencuri, berarti dia berbuat maksiat ya kepada ya, melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Maka dalam keadaan seperti itu, apa kita sabar tertawa, ya nggak apa-apa, ambil kono. Ya kalau mau ya silakan, bisa aja. Misalnya HP-nya punya banyak, ambil saja. Kalau mau ya. Tapi seandainya kita kejar karena cuman itu satu-satunya handphone kita, di situ banyak data penting, ya kita harus kejar gitu. Itu bukan minta, itu dia begal. Nah, jadi sebatas mana kita boleh bersabar gitu ya Pak Lu gitu ya. Saat kita dizolimi oleh seseorang, ya kezaliman itu kan luas, maknanya sangat luas ya. Jadi setiap orang yang membuat orang lain tersakiti baik secara hati maupun secara fisik, berarti dia zalim itu. Orang itu telah berbuat zalim. Nah, lalu tadi soal memaafkan juga luas sekali. Kalau kita mau memaafkan, bisa, silakan aja. Nah, tinggal nanti tergantung tentu saja pada keadaan kita ya. Tadi misalnya kita dibegal, Bapak Ibu, mungkin nggak kita maafkan? Udah nggak apa-apa, ambil aja gitu. Mungkin nggak? Mungkin saja, ya. Mungkin. Boleh nggak dalam konteks seperti itu kita maafkan? Boleh saja. Ya sudah, mungkin dia butuh ngambil HP saya, nggak apa-apa, silakan. Kan bisa, nggak masalah gitu. Tapi seandainya kita tidak memaafkan, ya juga boleh, gitu ya. Lalu kita lapor ke polisi, tangkap. Nah, lalu kita ambil kembali handphone kita, itu juga boleh karena itu hak kita gitu. Jadi itu kalau kita ya, memaafkan itu sangat luas ya, ininya cakupannya, kezaliman juga luas ya. Maka contoh kasus yang antum tadi sampaikan, maka tadi ya kita bisa saja memaafkan atau kita bisa kejar orang itu untuk kita ambil kembali hak kita. Itu wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pas habis baterainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi ada orang jahil gitu ya, ngata-ngatai kita sehingga mungkin kita tersakiti gitu ya secara hati karena kata-kata dia yang menyinggung kita atau memfitnah kita. Lalu apakah kita tadi ini soal memaafkan dari Pak Rudi ya. Kalau menghadapi orang tersebut tadi Imam Syafi'i sudah memberikan contoh gitu ya, atau semacam ya tuntunan gitu ya. Jadi kalau ada orang jahil ya berbuat sesuatu kepada kita atau dia mendebat kita, ya udah nggak usah dijawab. Itulah jawaban untuk orang jahil ya. Tarkul jawab alal jahili jawabun. Nah, yang ditanyakan Pak Rudi ini dia mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati kita. Itu Pak Rudi ya. Lalu apakah kita diamkan? Gitu. Nah, mungkin kita awalnya agak kesel, lalu lambat laun kita udah deh, tak maafin aja gitu. Itu tadi Pak Rudi kan memaafkan secara spontan susah gitu ya.
Berarti yang antum tanyakan memaafkan tapi ada waktu gitu. Gitu. Mungkin kita belum bisa memaafkan tapi kita milih diem aja. Oh gitu. Ini sudah merupakan jawaban bagi dia. Oh. Ya kalau tarkul jawab alal jahili jawabun itu dalam konteks ketika kita berdebat dengan mereka. Dia terus nyerang kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting sebenarnya. Kita udah jelaskan dalilnya, dia nggak mau terima gitu. Nah, menghadapi orang begitu, teknisnya tadi udah nggak usah dijawab. Dia nanya macam-macam, baik secara langsung atau di medsos gitu ya. Kadang kan ada orang tuh, kita posting sesuatu, dia banyak bertanya yang nggak penting. Bahkan dia nggak terima dengan dalil yang kita sebutkan ya di dalam medsos kita. Udah nggak usah dikomentari, nggak usah jawab. Dia ngomongnya kasar dan lain sebagainya, nggak usah dijawab. Nah, itu dalam konteks itu yang tarkul jawab alal jahili jawabun. Nah, kalau dalam konteks dia menyakiti kita, berbuat zolim kepada kita, lalu bagaimana sikap kita? Ya, yang terbaik tadi. Ya, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kita aslinya marah, nih orang kok mitnah saya gitu, nyakitin saya. Kalau kita marah bisa sebenarnya, tapi udah deh, tak biarin aja, tak diemin. Nah, ya itu sesuai sunnah gitu. Mendiamkan orang bodoh yang menyakiti kita dengan kata-kata dia, itu bagian daripada ya wujud pengendalian amarah gitu. Berarti kan kita nggak marah, kita kendalikan. Harusnya kita bisa marah. Dia mitnah kita macam-macam dan kita mampu, emang marahin dia mampu gitu. Tapi kita enggak deh, sabar aja deh, diem, biarin. Nah, itu wujud ya konkret dari tadi mengendalikan kemarahan ya. Dan itu sesuai sunnah. Walaupun mungkin dalam hati masih kesel, nggak ada masalah gitu. Tapi saat kita diam, tidak melakukan reaksi terhadap perbuatan orang yang menyakiti kita, ya itulah yang dimaksud oleh hadis yang terakhir tadi. Ya, innama asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu dan sekalian atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.